Hai semuanya, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang akan memberikan sedikit informasi terkait Tokopedia. Di dalam video, kita akan membahas tentang profil Tokopedia, sistem pembayaran, promosi, dan lain-lain terkait Tokopedia. Semua informasi akan disampaikan oleh saya, Argian Syahputra, dan dua rekan saya yaitu Chairunisa Adriani dan Adinda Anissa Syalma. Berikut videonya. Tokopedia adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang e-commerce, yaitu menyediakan platform jual beli online untuk berbagai produk dan juga layanan. Didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison, Tokopedia awalnya punya misi sederhana yaitu membangun pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Tokopedia berkembang menjadi salah satu marketplace yang terbesar di Indonesia dan sekarang sudah menjadi bagian dari Goto Group, yaitu gabungan dari Tokopedia dan Gojek yang menjadi dua raksasa digital di Indonesia. Melalui Tokopedia, siapapun baik individu maupun pelaku UMKM bisa membuka toko online sendiri, mulai dari menjual berbagai macam barang dan menjangkau pembeli dari seluruh Indonesia. Tokopedia juga terus berinovasi dengan teknologi, mulai dari sistem pembayaran digital, manajemen logistik, chatbot untuk layanan pelanggan, sampai fitur-fitur berbasis kecerdasan buatan. Saat ini, Tokopedia bukan cuma tempat untuk belanja barang, tapi juga bisa buat bayar tagihan, beli tiket, beli pulsa, sampai dengan donasi. Jadi, Tokopedia bukan hanya marketplace, tapi udah menjadi ekonomi digital lengkap yang mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia lewat sebuah teknologi. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang platform penjualan digital Tokopedia. Tokopedia itu ibaratnya kayak pasar. Bedanya bukan di dunia nyata tetapi di internet. Mereka menyediain platform bisa lewat website atau aplikasi yang membuat siapapun bisa membuka toko dan jualan barang. Jadi, orang yang punya usaha mulai dari skala kecil sampai skala besar bisa bergabung dan berjualan di Tokopedia. Di Tokopedia, penjual bisa mengunggah foto, atur harga, memberi deskripsi barang, dan mulai mendapat pembeli dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk pembeli, kita tinggal cari barang yang dibutuhin, pilih, lalu beli. Semua serba online dan gampang banget. Jadi Tokopedia ini perannya sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli lewat teknologi. Itu yang membuat Tokopedia masuk ke dalam kategori perusahaan dagang versi digital atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pembayaran digital di Tokopedia. Nah, kalau urusan bayar-membayar, Tokopedia udah canggih banget nih. Mereka nggak cuma nerima satu atau dua cara pembayaran, tapi banyak banget pilihannya. Misalnya, kalian bisa bayar lewat dompet digital kayak GoPay, OVO, atau Link aja. Bisa juga transfer bank langsung, bahkan ada pilihan bayar pakai kartu kredit. Buat yang nggak punya kartu, jangan khawatir. Kalian masih ada opsi cicilan lewat layanan kayak Kredivo atau Indodana. Yang paling menarik, mereka juga mempunyai fitur bayar di tempat alias COD. Jadi pembeli bisa lebih yakin jika belum percaya 100% untuk belanja online. Semua sistem pembayaran ini diatur oleh Tokopedia supaya aman dan praktis. Jadi pembeli nggak ribet dan penjual juga nyaman dalam bertransaksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi promosi digital. Nah, ini bagian pembahasan yang seru nih, karena Tokopedia itu jago banget untuk urusan promosi online. Mereka tuh aktif banget di media sosial kayak Instagram, TikTok, dan lain-lain untuk promosiin produk dan ngikutin tren biar tetap relevan sama anak muda zaman sekarang. Selain itu, Tokopedia juga sering mengadakan flash sale, diskon besar-besaran, dan kampanye belanja yang bikin orang tergoda untuk membeli. Terus, mereka juga melakukan kerjasama dengan influencer dan public figure untuk menaikkan brand awareness Tokopedia. Bahkan ada program loyalitas juga nih, yang kasih rewards ke pelanggan setia. Jadi, Tokopedia bukan cuma platform jualan, tetapi juga tempat promosi digital yang kuat banget. Mereka tahu banget cara untuk menarik perhatian konsumen di dunia maya ini. Terus Tokopedia itu punya layanan pelanggan digital.
Apa sih layanan pelanggan digital? Jadi layanan pelanggan digital itu kayak semacam yang aku sebutin tadi. Dia adalah chatbot yang ngebantu pelanggan atau si usernya itu kalau misalnya ada masalah atau mungkin ada pertanyaan, itu bisa ditanyain ke chatbot ini dan dia bakal jawab pertanyaan si user ini 24 jam non-stop. Selain itu, yang lebih kerennya lagi, dia itu punya fitur yang namanya auto reply. Jadi kalau misalnya kalian pakai WhatsApp Business, kalian ngechat di WhatsApp Businessnya itu, dia akan langsung ada format bentuk teks. Nah, di Tokopedia juga ada kayak gitu. Jadi walaupun si penjualnya lagi off, dia akan langsung ke auto reply untuk menjawab pertanyaan dari si pembelinya itu. Chatbot udah, fitur auto reply udah. Yang terakhir, kalau misalnya barang pelanggan itu nggak sampai, itu bisa banget diaduin ke yang namanya pusat resolusi. Jadi di situ pelanggan bisa menyelesaikan masalahnya dengan si penjual langsung, tanpa ada manipulasi, tanpa ada kecurangan, tanpa ada embel-embel penjual kabur atau menipu atau kayak gimana. No way. Selanjutnya ada yang namanya manajemen pesanan logistik dari si Tokopedia. Nah, maksudnya apa? Dari si Tokopedia ini tuh dia pinter banget. Kenapa pinter? Dia tuh pinter banget kayak ngatur gimana caranya pesanan yang udah dipesan sama pelanggan bisa kekirim dengan cepat langsung ke pelanggan. Nama fiturnya itu dari Tokopedia adalah Toko Cabang. Jadi konsepnya tuh begini. Misalnya si user atau si pelaku UMKM-nya ini itu udah nyetok barang dan si pelanggan yang tidak jauh rumahnya dari alamatnya si pelaku UMKM ini beli ke dia, dan otomatis nanti kalau misalnya rumahnya nggak begitu jauh dari rumah pelanggan ini, dia akan langsung diantar dengan cepat gitu karena udah ada si toko cabang ini gitu loh. Terus juga Tokopedia itu udah banyak banget kerjasama dengan jasa ekspedisi kayak JNE, terus Antaraja, Si Cepat. Wah, itu malah banyak banget. Jadi si pembeli atau si pelanggan tinggal milih aja mau pakai kurir yang mana gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan data dan transaksi dalam Tokopedia. Nah, kalau urusan keamanan, Tokopedia itu juga nggak main-main. Karena ini adalah suatu bisnis digital, jadi semua aktivitas itu dilakukan secara online. Jadi mereka harus pastiin data pengguna dan juga transaksi itu aman. Misalnya, informasi akun dan pembayaran itu dilindungi pakai sistem yang namanya enkripsi. Jadi gak gampang untuk dibobol oleh orang lain. Selain itu, Tokopedia juga punya sistem verifikasi 2 langkah buat login. Jadi lebih susah buat akun kita untuk dibajak. Mereka juga punya tim yang mantap aktivitas mencurigakan, kayak kalau ada akun yang login dari lokasi nggak biasa ataupun transaksi yang nggak wajar, sistemnya itu langsung waspada. Nah, semua ini dibuat supaya pembeli dan juga penjual bisa pakai Tokopedia dengan tenang tanpa takut kena penipuan ataupun pencurian data. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pengalaman pengguna ataupun user experience dari Tokopedia itu sendiri? Pengalaman pengguna itu juga sangat penting, dan Tokopedia ngerti banget akan hal itu. Nah, makanya tampilan dari aplikasi dan website mereka itu dibikin simple, bersih, dan juga gampang dinavigasi. Misalnya nih, pas kalian buka Tokopedia, kalian langsung bisa cari barang, lihat kategori, filter harga, dan juga baca ulasan dari pembeli lain tanpa ribet. Mereka juga punya sistem rekomendasi produk berdasarkan apa yang pernah kalian cari atau beli sebelumnya. Nah, jadi makin sering kalian pakai Tokopedia, makin pas juga rekomendasinya. Selain itu, mereka juga mikirin yang namanya aksesibilitas. Misalnya, buat pengguna yang punya kebutuhan khusus, mereka sediain fitur voice over ataupun navigasi yang lebih mudah. Intinya, Tokopedia itu bikin pengalaman belanja jadi nyaman dan juga menyenangkan. Lalu yang terakhir, kita akan membahas inovasi digital dari Tokopedia itu sendiri. Nah, Tokopedia itu juga nggak cuma jalanin bisnis seperti biasa, tapi mereka juga terus berinovasi dengan teknologi. Contohnya, baru-baru ini mereka bareng Indosat bikin yang namanya Sahabat AI, semacam kecerdasan buatan atau AI lokal yang bisa bantu ngembangin fitur-fitur berbasis bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah. Inovasi ini rencananya bakal dipakai buat ningkatin layanan, kayak asisten virtual yang lebih pintar dan juga relevan buat orang Indonesia. Terus mereka juga udah mulai masuk nih ke pengguna perangkat wearable kayak Apple Watch, biar pengguna bisa pantau status pesanan atau notifikasi langsung dari jam tangan mereka masing-masing. Nah, jadi mereka tuh nggak cuma fokus jualan aja,
tapi juga mikirin gimana teknologi bisa bikin pengalaman pengguna makin praktis dan juga modern. Itulah tadi beberapa informasi terkait Tokopedia. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya.